welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Di video ini kita akan bahas tentang parenting, ADHD, dan saya pengen fokusin cerita sama teman-teman pengalaman saya urus anak saya dari usia 6 tahun sampai dengan usia 8 tahun dan perkembangannya seperti apa. Dan buat teman-teman yang memang penasaran anaknya masih kecil-kecil dan pengen tahu anak ADHD besarnya seperti apa, bisa didengerin atau bisa di watch, bisa ditonton video ini. Saya sudah pernah sebelumnya bikin video perkembangan anak saya saat usia 0 sampai dengan 6 tahun, dan itu bisa dilihat videonya sebelumnya biar nanti ceritanya bisa bersambung ya. Nah, saya sekarang mau cerita perkembangan anak saya saat usia 6 sampai dengan 8 tahun. Kenapa saya cerita sama teman-teman 3 tahun perkembangan anak saya, 6, 7, 8, berarti 3 tahun ya. 7, 8, 2 tahun terakhir, karena di 2 tahun terakhir ini perkembangan anak saya sangat baik sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya dulu itu perkembangannya agak lambat, waktu zaman masih usia 0 sampai dengan 6 tahun perkembangannya lambat, dalam hal maksudnya kognitif ya, dalam hal perkembangan mentalnya. Nah, kalau sekarang ini sangat cepat sekali guys. Jadi di usia 6 tahun itu anak saya mulai senang bersosialisasi dengan teman-temannya, mulai senang, dia mulai mengenal teman-temannya, kayak temennya di sekolah adanya namanya siapa, misal Karissa, Yumi, atau Abel, atau siapa, dia tahu nama teman-temannya. Cuman memang mungkin karena anak laki-laki, jadi anak saya tuh lebih senang sama anak perempuan. Jadi itu wajar dan normal menurut saya. Dia senang sama teman-teman perempuan, jadi yang dia inget teman perempuan, seperti itu. Nah, terus anak saya di usia 6 tahun sampai 7 tahun sampai 8 tahun ini perkembangannya mulai banyak. Dia mulai senang menggambar. Kalau misalnya dulu gambarnya itu masih kayak gambar sel-sel. Kalau sekarang saya sangat senang sekali, karena kalau saya lihat gambar anak saya itu gambarnya itu dia bikin jalanan. Jadi anak saya tuh seneng banget otomotif, seneng banget jalan, seneng banget dia hal-hal yang berbau dengan otomotif. Jadi pada saat kita jalan keluar lewat tol atau jalan kemana, dia itu akan inget jalannya seperti apa gitu. Dan itu kelebihan anak saya ya guys. Jadi pada saat dia tahu jalannya itu kemana aja, dia akan menuangkan apa yang ada di otaknya dia ke dalam gambar gitu. Dan pada saat saya lihat, oh iya, ini perjalanan kita tadi, misal tadi siang kita ke hotel, dari rumah perjalanan ke hotel seperti ini, dia akan gambarkan ada lampu-lampu jalan, terus ada jalan layang seperti itu gitu. Nah, terus jadi gambarnya itu penuh makna. Yang saya lihat sih gambarnya anak saya itu ada maknanya, dia nggak asal gambar. Kalau misalnya dulu kan mungkin gambar dia dulu tuh ada maknanya, cuman saya nggak paham. Tapi sekarang saya makin paham karena gambarnya itu kayak tersirat gitu, bahwa oh ini perjalanan ke hotel, oh ini perjalanan ke mall, oh ini perjalanan ke mana, seperti itu guys. Nah, terus di usia 6 sampai 8 tahun ini karena memang ada pandemik ya guys, itu cepat mendewasakan anak saya. Jadi mungkin karena anak saya kan selama pandemik ini nggak ke sekolah, jadi dia lebih banyak sama saya. Terus terapinya pun saya yang terapiin, saya rajin terapi, jadi terbentuk kedekatan. Jadi saya kebonding antara saya dan anak saya yang kecil yang ADHD, dan di situ anak saya jadi lebih cepat pertumbuhannya karena dia dapat kasih sayang cukup, dapat perhatian cukup. Waktunya dia di rumah itu lebih terorganisir ya, lebih ada waktunya. Sekarang waktu main, waktu sekolah, waktu menulis, waktu latihan membaca atau segala macam, itu waktunya sudah terstruktur dengan baik gitu, karena ibunya langsung yang memang menyediakan waktu. Kalau yang namanya ibu kan kita pasti menyediakan waktu kita untuk anak kita ya guys. Kita nggak, yang namanya ibu itu kasih sayangnya itu tanpa batas, jadi nggak ada waktu juga diada-adain gitu, seperti itu. Nah, dengan saya fokus sama anak saya sekarang jadi bisa bicara 2 arah. Terus untuk hal-hal yang penting buat dia, seperti dia pengen ke mall misal kalau misalnya dia agak-agak tidak menurut, misalnya saya bilang nanti kita ke mall ya, kalau misalnya Ryu mau
kalau Ryu mau ke mall, Ryu harus baik gitu. Dia nurut. Terus yang lucu kemarin guys, anak saya itu kan seneng banget pesen makanan online via aplikasi gitu ya. Nah terus saya pikir-pikir, wah uangnya lumayan juga nih, banyak setiap kali pesen via aplikasi itu habis berapa gitu kan. Terus akhirnya saya bernegosiasi dengan anak saya, dengan saya bilang, Ryu jangan beli makanan online dulu ya. Kalau Ryu gak makan online, kita bisa tabung uangnya, kita bisa ke hotel nanti gitu. Dan ternyata guys, dia mengerti dan paham. Dan sejak saya bilang itu, dia udah nggak minta pesan makanan online lagi. Dia makan di rumah, makan masakan saya. Terus dan saya memang saya tepati janji saya, kita akan ke hotel, dan pada akhirnya kita ke hotel dan dia senang. Nah kuncinya sih kalau misalnya di sini ya guys, kuncinya yang saya terapkan untuk anak-anak saya, mau anak normal yang pertama ataupun anak ADHD saya selalu memberikan kepercayaan kepada anak saya, dan anak saya pun saya buat percaya pada saya. Jadi untuk semua kata-kata saya, seperti misalnya janji-janji saya selalu tepati. Jadi pada saat dia achieve sesuatu dan saya janjikan sesuatu, saya akan tepati. Jadi saya nggak akan bilang sesuatu, saya tidak akan menjanjikan sesuatu kalau saya tidak bisa menepati. Terus selain itu, selain dia bisa saya larang, sekarang dia sudah paham juga. Terus kemarin saya coba ajak main ke kafe, karena kan angka COVID udah mulai turun. Saya beranikan ke kafe, beranikan diri ajak dia ke kafe. Dia sekarang sudah mulai bisa dilarang, dan kakaknya bilang, oh ya mami, sekarang kita udah nggak terlalu capek ya jaga Ryu gitu, karena Ryunya sudah mulai diam, sudah mulai bisa diatur. Dan memang rentang duduknya itu lebih panjang. Jadi kalau dulu nggak sampai 1 menit berdiri lari gitu, kalau sekarang bisa duduk 2 menit 3 menit gitu. Jadi caranya sih yang saya lakukan sekarang, kalau saya pengen main sama Ryu, pengen tenang, ya yang pertama kita harus jalan-jalan dulu sama Ryu keliling. Setelah keliling baru kita cari makan. Karena kalau misalnya kita langsung datang, misal ke mall nih, kayak kemarin kita datang ke mall, langsung cari makan, yang ada saya lagi makan. Ceritanya kemarin ini lucu banget, tiba-tiba saya lagi makan, kakaknya beli sesuatu di luar, terus dia cari kakaknya dong. Saya lagi makan, tiba-tiba dia lari. Akhirnya saya lupa pasang masker saya, dan saya lari di mall itu ngejar Ryu, dan saya kejar itu, dia nggak ke Uber, dan saat itu saya pakai high heels dong, bayangkan itu, dan sepatu saya langsung jebol tuh high heelsnya karena saya ngejar Ryu. Dan Ryu berhasil menemukan kakaknya gitu. Ini saya balik lagi ke restoran tempat saya makan, dan saya lanjutkan makan sambil kesel sih, tapi dari sana saya jadi belajar, oh ya, kalau saya ajak Ryu, saya akan ajak Ryu keliling dulu sampai dengan dia puas. Setelah selesai keliling, baru kita makan. Gitu guys. Nah perkembangan lainnya, anak saya tuh sekarang seneng main games. Jadi dia main gamesnya itu balapan, dan memang dari usia 6 tahun tuh dia seneng banget. Sebelum pandemik seneng banget main ke tempat permainan anak-anak yang nyetir-nyetir mobil tuh loh, balapan. Terus dia main sama anak SMA. Anak SMA-nya kalah, itu lucu banget, saya punya videonya waktu itu. Dan memang dia hobi banget balapan, tertarik banget sama otomotif gitu. Terus dia juga senang permainan yang mengasah otaknya dia. Terus sekarang dia terapinya jadi lebih mudah diatur. Kalau waktunya terapi ya dia akan terapi. Kalau misalnya dia susah minum air putih, dia sekarang udah bisa minum air putih sehari 8 gelas, dan itu sudah sangat baik sekali gitu. Terus dia juga sudah bisa menghafal alfabet, udah hafal semuanya, dia udah bisa membaca sedikit. Dan yang saya seneng banget pada saat dia mengerjakan matematika itu kan ada ratusan puluhan satuan ya. Saya kasih contoh, Ryu kalau 235 berarti 2-nya ratusan, 3-nya puluhan, 5-nya satuan. Saya cuma kasih contoh satu di atas, dan dia ngerjain 20 soal ke bawah, dia langsung masukin itu semua, dan itu betul guys. Luar biasa sekali yang saya peroleh, yang saya dapatkan, dan itu hadiah terindah dari Tuhan untuk saya dan keluarga, karena perkembangan Ryu sangat baik. Dan saya yakin, saya punya keyakinan, saya selalu afirmasi sama Ryu yang baik-baik, bahwa Ryu nanti akan baik, Ryu akan mandiri. Dan saya mendekatkan harapan saya dengan kenyataan. Cuman saya yakin nanti Ryu bisa jadi anak yang normal dan bisa bermain, bisa berkembang seperti anak-anak lainnya. Oke.
Ya mama-mama semua, papa-papa tetap berjuang, tetap semangat, dan afirmasi sama anak kita setiap bangun tidur bahwa mereka anak yang baik. Kamu anak yang baik, kamu anak hebat, kamu hari ini pinter, kamu hari ini baik, kamu hari ini baik. Dan pada saat kita bilang bahwa dia baik, dia pinter, itu akan masuk secara tidak langsung ke alam bawah sadarnya dia, dan dia jadinya bisa pinter, bisa baik, dan ya insya Allah bisa normal gitu. Oke, itu harapan orang tua ya guys. Tapi balik lagi, semua yang diberikan kepada kita adalah terbaik dari Tuhan. Oke, thank you for watching. Semoga bisa menginspirasi dan bye-bye.